Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bisa bertemu secara virtual. Lebih tepatnya Anda menyimak penjelasan kita untuk pertemuan pertama kita di mata kuliah kesehatan dan gizi. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini wajah saya dikecilin aja ya. Oke, di sini oke ya. Nah, oke. Nama saya Ilzamha Hadijah Rusdan. Kalian bisa panggil saya Bu Ilza, Bu Ilzam, Bu Hadijah, Bu Rusdan. Bu Rusdan itu ibu saya. Jadi jangan panggil Bu Rusdan ya. Bu Ilza lah. Nah, saya memiliki background SMP di SMP 1 Wonogiri. Kalian yang dari Wonogiri, mana suaranya? Ya saya juga nggak kedengeran sih kalian ngomong apa. Tapi kita punya satu kesamaan lah ya, paling nggak saya tuh nyari kedekatan saya sama kalian nih. Kemudian saya SMA di SMA 3 Solo. Kemudian saya ngambil teknologi pangan sebagai pilihan pertama saya. Kemudian saya masuk ke S2 ilmu dan teknologi pangan juga di Universitas Gadjah Mada. Nah, saya berasal dari Tasikmadu, Karanganyar. Kemudian ini adalah riwayat pekerjaan saya. Jadi sebelum saya masuk ambil S2 itu saya jadi analis laboratorium mikrobiologi Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya. Kemudian saya dapat beasiswa melanjutkan di UGM dan kemudian saya mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan teknologi pangan di PS atau Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Oke ya, mungkin dari kalian ada yang dari Malang? Ada yang podore? Jadi mungkin kalau ada logat-logat saya yang yo apa sih kabari, itu ke bawah ya dari Malang. Nah, ini akun sosial media saya. Nah, akun sosial media saya ini akun sosial mediaku saya yang perlu kalian ikuti atau subscribe adalah di akun YouTube saya. Karena di akun YouTube saya ini nanti saya akan upload materi-materi pembelajaran. Mungkin sekitar 10-15 menit per partnya. Jadi misalkan pertemuan kita kedua, ketiga itu ada beberapa part, nanti kalian bisa tengok di sana. Oke ya. Nomor HP saya 085638738833. Untuk Facebook dan Instagram boleh kalian ikuti, boleh enggak. Target kita adalah membentuk atau menunjuk kapten kelas yang nantinya akan memiliki job description sebagai berikut. Yang pertama adalah koordinator kelas. Jadi kalian nanti yang jadi kapten kelas atau kemarin yang sudah menghubungi saya akan saya kumpulkan jadi satu grup, dan itu adalah grup kapten, di mana nanti kalian akan mengkoordinasi kelas kalian ya, dan berkomunikasi langsung dengan saya. Entah itu pengumuman, entah itu kapan kita kasih tugas dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin kalau ada yang mau nanya dan lain sebagainya bisa lewat kapten kelas. Nah, selanjutnya adalah kontrak kuliah dan pengantar ya. Saya pindah ke sini dulu. Sret. Oke, di situ aja kamu ya. Nah, yang pertama adalah presensi. Presensi akan kita laksanakan di Moodle e-learning IAIN Surakarta. Alamatnya di situ, e-learning.iayansurakarta@ac.id. Di situ kalian sudah saya masukkan join room kelas masing-masing. Nah, tapi ada beberapa yang kemarin nggak bisa. Nah, coba ya nanti kalian tanyakan ke akademik. Soalnya saya klik tuh NIM kalian nggak ada. Jadi coba ditanyakan. Kemudian toleransi keterlambatan 15 menit. Jadi misalkan kalian masuk jam 7, maka jam 7.15 saya akan mendapatkan notifikasi jika masih ada di antara kalian yang absen setelah jam 7.15, maka kategorinya adalah terlambat. Apa konsekuensi terlambat? Konsekuensi terlambat adalah kalian tidak dihitung absen. Jadi misalkan kita perkuliahan, ya sudah 15 menit kalian boleh duduk tapi nggak boleh absen. Kalau biasanya kan gitu ya. Nah, kalau sekarang boleh duduk, boleh absen, boleh mengikuti, tapi saya hitung tidak masuk. Karena kalian
kalian harus disiplin meskipun kalian kuliah dari rumah. Oke? Nah, selanjutnya bobot penilaian ada 3 kriteria utama, yaitu UTS 35%, UAS 35%, dan tugas 30%. Jangan tanyakan kenapa presensi atau kehadiran tidak dimasukkan, karena secara umum memang tidak ada presensi dalam penilaian suatu mata kuliah. Bisa atau tidaknya kalian itu tergantung nilai UTS, UAS, dan tugas. Presensi tidak dihitung. Oke, kehadiran minimal 80%, izin bagi yang tidak masuk. Jadi 80% itu ya kurang lebih 3 kali tidak masuk lah ya. 3 kali tidak masuk. Jika kalian izin, maka saya hitung tetap tidak masuk. Jadi kalian mengambil jatah 20% dari 100%. Oke. Apapun izin kalian, tapi harus izin sehingga jika ada apa-apa nantinya itu saya bisa menilai ini bagaimana tindak lanjutnya gitu ya. Oke, kontrak kuliah dan pengantar saya rasa cukup. Kita masuk ke rancangan pembelajaran semester RPS. Jadi rancangan pembelajaran kita seperti biasa, 7 kali kita temu virtual, kemudian 8 yang kita UTS, 9 sampai 15 kita temu virtual lagi, 16 kita UAS. Jadi antara 1 sampai 16 pertemuan, kecuali UTS dan UAS, kita akan cari tugas di situ. Nah, apa saja yang kita akan pelajari? Yang pertama, pertemuan kali ini adalah kontrak kuliah dan pengertian gizi sehat, kesehatan, dan manfaat gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertemuan kedua, kita akan membahas tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian fase-fase pertumbuhan dan perkembangan, serta cara-cara memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama usia PAUD. Kemudian yang ke pertemuan ketiga kita akan membahas tentang macam-macam zat gizi makro, zat gizi mikro, dan metabolisme gizinya seperti apa. Kemudian pertemuan keempat kita akan membahas tentang pola dasar makanan sehat, tingkat kesehatan dan gizi. Pertemuan kelima kita masuk ke pola makan pada anak dan pendidikan gizi pada anak itu seperti apa. Pertemuan ke-6 kita akan bahas prinsip-prinsip pemberian makanan pada bayi, balita, dan anak sekolah, serta menyusun menu makanan untuk bayi, balita, dan anak sekolah. Setelah itu, pertemuan ke-7 kita akan membahas ciri-ciri anak sehat, mengidentifikasi gangguan kesehatan itu apa, dan upaya pemeliharaan kesehatannya pada anak. Setelah itu kita UTS, kita ketemu lagi membahas tentang menjelaskan penyakit defisiensi gizi. Identifikasi defisiensi gizi itu gimana, menjelaskan pengaruh defisiensi gizi pada tumbuh kembang anak, dan menjelaskan permasalahan gizi dan kehidupan anak. Pertemuan 10 kita masuk ke perilaku hidup sehat, sosialisasi perilaku hidup sehat bagaimana. Pertemuan 11 kita pahami bersama program kesehatan dan gizi di PAUD TKRA, menyusun program kesehatan dan gizi. Kemudian pertemuan ke-12 kita akan mempelajari pengertian dan prinsip dasar imunisasi untuk anak serta macam-macam imunisasi itu apa aja. Pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang penyakit-penyakit umum pada anak, mencegah penyakit umum itu dan faktor apa aja yang menyebabkan penyakit umum pada anak. Kemudian pertemuan ke-14 kita akan bahas tentang penanganan pertama pada anak yang sakit. Setelah itu pertemuan ke-15 kita akan membahas bagaimana cara memberikan penanganan pertama pada anak yang sakit. Oke. RPS selesai, kita masuk ke pengantar gizi dan kesehatan yang kita harus capai pada pertemuan pertama, yaitu menjelaskan pengertian gizi, sehat, dan kesehatan itu apa, serta menjelaskan manfaat gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, oke. Yang pertama, gizi itu apa? Menurut Stokes et al. 1982, udah lama banget ya. Kalian lahir tahun berapa ya? Saya lahir tahun
89. Udah tua ya. Udah senior. Anak saya udah 1. Jadi 1982 itu saya belum lahir, Sistox ini sudah menjelaskan secara rinci gizi itu apa, kesehatan itu apa, dan sehat itu apa. Sebenarnya sejauh sebelum itu juga sudah ada pengertian gizi, tapi di ranah kesehatan, kedokteran, ilmu kedokterannya. Tapi kita akan bahas apa aja sejarah-sejarah gizi ini itu di pertemuan kita yang tentang gizi makro dan mikro. Nah, terlebih dahulu kita bahas gizi itu apa. Pengertiannya adalah zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh tidak kita sebut dia sebagai zat gizi. Contohnya adalah pengawet makanan, masuk ke dalam makanan, pewarna makanan, kemudian pengemulsi makanan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah zat-zat makanan yang ada di dalam makanan, tapi tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga dia bukan termasuk zat gizi. Oke ya. Jadi yang diperlukan oleh tubuh aja nih yang kita sebut sebagai zat gizi. Kedua, sehat. Apa itu sehat? Sehat adalah suatu keadaan, baik segenap badan serta bagian-bagiannya atau suatu hal yang mendatangkan kebaikan. Jadi sehat itu adalah keadaan baik. Bagaimana keadaan mata? Baik. Saya itu tidak sehat matanya karena keadaan mata saya tidak baik. Saya tidak bisa melihat seperti orang normal lainnya. Saya mempunyai rabun jauh misalkan kayak gitu. Nah, sehat itu juga dimaknai dari suatu hal yang mendatangkan kebaikan. Lingkungan yang sehat berarti lingkungan yang mendatangkan kebaikan. Hubungan yang sehat, bukan toksik ya. Itu ada ketawa gitu, saya seneng loh, biasanya di kelas tuh ada yang kalau gini nggak bisa ya. Oke, masuk ke selanjutnya yaitu kesehatan. Kesehatan adalah kondisi tubuh. Nah, ini yang sehat tadi bisa lingkungan, bisa tubuh. Kalau kesehatan itu kondisi tubuh yang ditandai dengan integritas anatomi kita, mata, hidung, mulut, anggota gerak anatomi kita, kemampuan untuk melakukan peran dalam keluarga, masyarakat, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan untuk menghadapi tekanan fisik, biologis, dan sosial, serta kesejahteraan, dan bebas dari resiko penyakit serta kematian. Itu kesehatan. Integritas anatomi kita baik. Oke, nah mata kuliah kita kan kesehatan dan gizi. Nah, menurut kalian penggabungan kesehatan dan gizi itu artinya apa? Kita akan pelajari apa? Kesehatan dan gizi. Tulis di kolom komentar di bawah di YouTube saya. Tulis NIM, nama, kemudian menurut kalian kesehatan dan gizi itu apa? Cari. Atau mungkin kalian bisa brainstorming sendiri. Menurut kalian 2020. Nah, selanjutnya adalah manfaat gizi nih bagi pertumbuhan dan perkembangan anak itu apa? Kata kuncinya ini. Manfaat gizi itu membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi hanya membantu. Faktor utamanya bukan gizi yang diberikan, tapi mungkin ada banyak faktor yang dia punya. Ada genetika untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Kemudian ada iklim mungkin. Nah, salah satunya adalah gizi. Sehingga gizi membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak ini bagus? Ini didasarkan pada pengukuran antropometri dan pengamatan kemampuannya secara kognitif, psikomotorik, dan afektif. Begitu. Jadi ini sangat penting karena kita tidak mau pertumbuhan anak-anak PAUD kita nanti atau PIAUD kita nanti akan terganggu, ya kan? Oke, nah satu lagi yang mungkin kalian harus tuliskan di kolom komentar
di komentar kalian nanti setelah pengertian kesehatan dan gizi menurut kalian itu adalah status gizi Anda. Bagaimana cara mengetahui status gizi? Mungkin salah satunya dengan cara mengetahui body mass index Anda atau BMI. Kalau bahasa Indonesianya adalah indeks massa tubuh. Kalian bisa klik di sini nih, kalkulator BMI yang saya lingkarin ini. Nah, ini kalian klik, kemudian kalian masukkan umurnya 35 tahun. Saya ketahuan nih, udah hampir habis nih. 25 tahun, mungkin kurang ya. Male or female, kalau kalian perempuan kalian klik female. Kemudian tinggi kalian berapa dan berat kalian berapa, klik calculate. Habis itu, kalian akan tahu resultnya di sini. Kalian masuk ke kategori apa nih? Normalkah, overweight atau obesity atau underweight? Kalian kirim di kolom komentar berapa nilai BMI Anda. Gitu ya. Saya tunggu komentar-komentar kalian sebelum kita tatap muka. Otomatis ya, sebelum kita tatap muka. Supaya saya bisa TikTok kan nanti, bukan TikTok ya, bukan yang gitu-gitu, bukan. TikTok kan kalian nanti dengan kalian nanti di grup WA, karena pada saat pertemuan nanti ini kita udah berapa menit nih? Udah 16 menit ya. Kita kurangi temu virtual kita dikurangi dengan jumlah rekaman video ini, gitu ya. Ini nggak lama-lama temu virtual kita nanti di hari Rabu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.